Jadi kita akan memasuki pelajaran aljabar matriks dengan topik operasi bilangan linear. Tapi sebelum kita memasuki operasi bilangan linear, kita harus mengetahui beberapa hal terlebih dahulu, yaitu persamaan linear dan juga sistem persamaan linear. Nah, pada umumnya bentuk persamaan linear itu adalah sebagai berikut, yaitu A1 X1 tambah A2 X2 tambah titik-titik sampai dengan tambah AN Xn sama dengan B, di mana A1, A2, sampai dengan AN ini adalah sebuah konstanta yang tidak bernilai 0, dan B juga merupakan suatu konstanta, dan pada saat si B ini bernilai 0, maka persamaan ini akan disebut sebagai persamaan linear homogen. Sedangkan untuk X1, X2, dan sampai dengan Xn, ini adalah sebuah variabel. Nah, gabungan dari beberapa persamaan linear ini akan membentuk menjadi sebuah sistem persamaan linear. Jadi contohnya ini kan ada dua persamaan linear. Kalau seandainya hanya ini satu, yaitu X1 tambah 2X2 sama dengan 3, maka ini hanya sebuah persamaan linear. Tapi kalau seandainya ada dua seperti ini adalah sistem persamaan linear. Nah, untuk solusi-solusi dari sistem persamaan linear ini terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama itu tidak ada solusi, yang kedua itu dia memiliki solusi tunggal, dan ketiga itu dia memiliki solusi tak hingga banyak. Nah, contoh kalau kita menggambar grafik, biasa kita melihat sistem persamaan linear yang tidak memiliki solusi itu dia pasti garisnya itu sejajar. Tidak pernah berpotongan. Kalau solusi tunggal itu biasanya dia pasti berpotongan di satu titik seperti ini. Dia ada berpotongan di sekitar sini. Nah, kalau solusi tak hingga banyak itu dia pasti garisnya berhimpit seperti ini. Nah, jadi kalau untuk contoh ini, sistem persamaan ini, dia adalah sistem persamaan linear yang memiliki solusi tunggal. Karena kita tahu kalau si sistem persamaan linear ini hanya berpotongan di satu titik, yaitu sekian. Tapi kalau untuk sistem persamaan linear homogen, solusi-solusinya itu hanya ada dua, yaitu solusi tunggal dan juga solusi non-trivial, atau biasa yang kita kenal dengan solusi yang tak hingga banyaknya. Kalau kita ingin mengubah bentuk sistem persamaan linear ini menjadi matriks yang udah diubah itu akan dinamakan sebagai matriks augmentasi. Jadi seperti contoh, ini kan ada sebuah sistem persamaan linear dari yang memiliki banyak baris dan juga banyak kolom. Nah, kalau seandainya aku mau mengubah menjadi bentuk matriks, dia pasti akan menjadi seperti ini. Nah, kalau untuk mengubahnya itu kita juga harus memperhatikan posisi variabelnya. Variabelnya itu harus di tempat yang sama. Jadi kayak contoh A11X1, A21X1 sampai dengan AM1X1, dia harus berada di kolom yang sama. Jadi A11 sampai dengan AM1 dia ada di kolom yang sama. Begitu juga dengan A12 hingga AM2 dan seterusnya. Nah, untuk beberapa orang, mereka ada menggunakan bantuan garis seperti ini atau garis putus-putus untuk memudahkan mereka membedakan solusi dan juga si A ini. Nah, ini aku ada kasih contoh. Ini ada 3 persamaan linear, yaitu 1x1 tambah 2x2 tambah 3x3 sama dengan 4. Baru 5x1 tambah 6x2 tambah 7x3 sama dengan 8. Baru 9x1 tambah 10x2 tambah 11x3 sama dengan 12. Nah, kalau seandainya aku mau mengubah ini menjadi matriks augmentasi, aku akan mengubahnya menjadi seperti ini. Nah, sesuai yang tadi aku udah bilang, si tempat dari konstanta yang memiliki variabel yang sama itu harus berada di kolom yang sama. Jadi contohnya si 1, 5, 9.
Mereka itu kan memiliki variabel yang sama, yaitu variabel X1. Jadi mereka ditempatkan di sini, di kolom pertama. Jadi untuk yang 2, 6, 10-nya juga seperti itu, 3, 7, 11-nya juga seperti itu, dan 4, 8, 12-nya juga seperti itu. Nah, baru ada operasi baris elementer. Nah, tujuan dari dilakukannya operasi baris elementer ini adalah untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear yang memiliki bentuk matriks augmentasi seperti ini, seperti tadi yang kita udah lihat, menjadi matriks epsilon yang tereduksi dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini itu kita harus perhatikan kalau eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan ini memiliki perbedaan. Kalau eliminasi Gauss itu dia hanya mengubah matriks augmentasi ini menjadi matriks epsilon baris. Kalau seandainya eliminasi Gauss-Jordan ini, dia akan mengubah bentuk matriks augmentasi tadi menjadi matriks epsilon yang tereduksi. Nah, kalau untuk sifat-sifat dari matriks epsilon yang tereduksi sendiri, dia ada 4, yaitu barisan yang tidak nol, memiliki elemen pembuka 1. Baru kalau seandainya ada barisan yang nol, maka dia itu akan diletakkan di baris yang paling bawah. Lalu, jika ada 2 baris yang tidak nol dan berurutan, elemen pembuka, yaitu 1, dari baris bawah harus berada di lebih kanan dari baris atasnya. Baru setiap kolom yang mempunyai elemen pembuka 1 harus diikuti oleh 0 di kolom yang lainnya. Nah, mungkin kalau hanya sekedar membaca sifatnya itu pasti akan mungkin ada beberapa orang yang agak kesulitan membayangkannya seperti apa. Jadi ini aku ada kasih lihat 2 matriks. Yang pertama yang ini dan yang kedua yang ini. Nah, untuk mengetahui mana matriks epsilon tereduksi dan mana matriks epsilon baris, kita bisa melihat kembali pada sifat yang keempatnya, yaitu setiap kolom yang mempunyai elemen pembuka 1 harus diikuti oleh 0 di kolom yang lainnya. Nah, dari penjelasan sifat keempat tadi itu kan kita pasti udah bisa lihat dengan jelas kalau matriks epsilon tereduksinya itu adalah matriks yang pertama ini. Itu karena kalau kita lihat di sini, ini kan elemen pembukanya di sini, di kolom 1 baris 1. Nah, di bawahnya itu sudah diikuti oleh 0. Begitu juga dengan yang ini dan yang ini. Dipisahkan. Nah, sedangkan kalau untuk ini, dia hanya menjadi bentuk matriks epsilon baris. Karena untuk elemen pembukanya yang di sini, di baris keduanya, dia masih tidak semua diikuti oleh 0. Masih ada si 4. Dan begitu juga dengan si elemen pembuka yang ada di baris ketiga. Nah, biasanya untuk mendapatkan matriks epsilon tereduksi, kita menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Sedangkan kalau untuk matriks epsilon baris seperti ini, kita biasanya menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi untuk mendapatkan solusinya, kita hanya menggunakan 3 operasi ini di dalam OBE, yaitu menjumlahkan antar persamaan, mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta yang tidak nol, dan juga menukar posisi di antara 2 baris. Nah, jadi untuk contohnya akan di-share sebentar lagi. Nah, jadi ini ada soal, yaitu carilah solusi dari sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer. Nah, dari sistem persamaan linear ini, kita melihat ada 3 persamaan, yaitu X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 9. Baru 2X1 tambah 4X2 kurang 3X3 sama dengan 1. Baru 3X1 tambah 6X2 kurang 5X3 sama dengan 0. Kalau mau lebih jelas bisa dilihat di sini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengubah si sistem ini, sistem persamaan linear ini, menjadi matriks augmentasi. Nah, nanti kalau udah diubah akan menjadi seperti ini.
Nah, kalau mungkin untuk yang masih bingung kenapa bisa menjadi seperti ini, kita bisa lihat kalau si ini kan si X1 konstanta yang memiliki variabel X1 itu kan adalah 1, 2, dan 3. Jadi mereka ini pasti berada di kolom yang sama, yaitu ini. Nah, begitu juga dengan si variabel X2 dan juga X3. Baru ini itu nanti akan ditaruh di sini. Nah, setelah itu kan kita ingin mengubah si matriks augmentasi ini menjadi matriks epsilon tereduksi. Yang dimana bentuk si matriks epsilon tereduksi itu adalah seperti ini. Nah, untuk mengubah si matriks seperti ini menjadi ini, kita kan harus menghilangkan elemen si 2 sama 3-nya terlebih dahulu kan. Nah, jadi untuk menghilangkannya ini, si 2 dan 3, kita bisa menggunakan bantuan dari elemen pembuka di baris pertama yang nilainya 1. Nah, untuk itu kita bakal fokusin ke baris kedua ini terlebih dahulu ya. Jadi kan untuk menghilangkan si angka 2 ini, kita bisa buat baris 2 ini dikurangin dengan baris 1 yang sudah dikalikan dengan 2. Jadi muncullah seperti ini. B2 dikurang B1. Nah, jadi kalau untuk yang terpengaruhi itu, baris yang terpengaruhi itu biasa letaknya di depan. Seperti ini. Nah, kalau sudah melakukan proses itu, ya kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Di mana si angka 2 yang di sini sudah hilang. Nah, kemudian kita juga lakukan hal yang sama untuk menghilangkan angka 3-nya ini. Jadi kita akan melakukan baris 3 dikurangin dengan baris 1 yang sudah dikalikan dengan 3. Nanti akan menjadi seperti ini. Jadi dia akan menjadi, untuk kolom pertamanya itu dia akan menjadi 1, 0, 0. Dah. Lalu setelah itu kita melihat kalau untuk mempermudah atau untuk mengubah ini menjadi elemen pembuka 1, kita bisa mengalihkan baris 2 ini dengan setengah. Jadi kita bisa melakukan itu di tahap selanjutnya. Nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita bisa lihat kalau di sini itu kita bisa menghilangkan angka 3 dan 1. Karena elemen pembuka di baris kedua itu kan adalah di kolom kedua. Nah, jadi aku menghilangkan si angka 3 ini terlebih dahulu dengan cara melakukan operasi ini. Baris 3 dikurangin dengan baris 2 yang sudah dikalikan dengan 3. Nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Dan setelah itu, aku mengalihkan baris 3 dengan negatif 2 atau minus 2, biar si min setengahnya ini bisa menjadi 1. Dah. Setelah itu, untuk membuat ini menjadi 1, untuk memudahkan perhitungannya, ini aku kalikan dengan minus 2/7. Baris 2-nya ini aku kalikan dengan minus 2/7.
sehingga akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, jadi setelah mendapatkan ini, kita kan udah tahu kalau si baris ketiga ini sudah memiliki elemen pembuka, dan di depannya itu sudah diikuti 0. Jadi, kita bisa menggunakan baris ketiga ini untuk mengurangi angka 1 yang ada di baris kedua. Jadi, untuk prosesnya itu adalah baris kedua dikurangin dengan baris ketiga. Dan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Baru setelah itu, kita kan bisa lihat kalau ini itu sudah bisa menjadi elemen pembuka. Kita kan bisa membuat ini menjadi elemen pembuka 1 dengan cara mengalihkannya dengan minus 7/2. Sehingga, jikalau dikalikan, akan menjadi seperti ini. Nah, untuk bentuk matriks epsilon tereduksinya kan udah semakin terlihat. Hanya tinggal si angka 1 yang ada di baris 1 kolom 2. Jadi untuk menghilangkan ini, kita kan bisa tinggal melakukan proses B1 dikurangin dengan B2 atau baris 1 dikurangin dengan baris 2. Dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Dari sini itu kita bisa menarik kesimpulan kalau solusi dari sistem persamaan linear ini adalah X1-nya itu adalah 1, X2-nya itu adalah 2, dan X3-nya adalah 3. Nah, ini kita menyelesaikannya dengan metode Gauss-Jordan. Kalau dengan metode eliminasi Gauss, kita bisa saja berhenti di sini. Di sini. Lalu melakukannya seperti biasa, melakukan eliminasi seperti biasa. Nah, jadi ini aku ada kasih beberapa soal latihan yang mungkin kalian bisa buat biar kalian juga bisa mengerti cara untuk melakukan OBE dengan lebih baik dan lebih pasti lagi. Jadi kalau udah selesai dan mau tahu benar atau salah, itu bisa lihat di description box ya, karena jawabannya ada di sana. Terima kasih.